Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dengan Agus. Kebetulan saya mungkin untuk perkenalan, nama saya itu adalah seorang dokter radiolog yang dinas di Belitung. Saya mempunyai usaha yaitu ketam isi Adena. Ya, di zaman masalah COVID-19 ini merupakan sebuah bencana yang cukup besar buat kita semua, terutama cukup memukul bagi teman-teman para UMKM. Yang kita tahu bahwa teman-teman UMKM ini sekarang sedang sulit sekali untuk bangkit karena memang pembelinya juga menghilang, menurun ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, karena sekarang terjadi pergeseran orang belanja. Dari belanja yang tadinya bisa sampai ke tingkat tersier, sekarang orang hanya belanja sampai di tingkat hanya premier saja, premier mau bioskop, hanya sampai tingkat primer. Nah, tingkat primer itu pun mereka hanya sebuah kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya kita jualan sandang pangan papan, sandang pangan itu pun paling cuma hanya sembako yang diutamakan sama mereka, bukan yang kayak kita mungkin bisa belanja di restoran, makan mewah di mana gitu. Itu pasti mereka akan mengurungkan diri, apalagi susahnya mereka harus mengkarantina di rumah ya. Jadi kalau saya lihat seperti teman-teman UMKM di daerah, mungkin bukan di kota-kota besar, juga akan terjadi penurunan, apalagi UMKM-nya itu menyangkut kepada dunia pariwisata. Saya sih bilang banyak sebenarnya jalan-jalan keluar, cuman memang sifatnya hanya seperti escape door. Beda sama teman-teman yang sudah mempersiapkan dari dulu. Beberapa teman-teman ada yang survive, yaitu teman-teman yang biasa menyediakan barang-barang primer ataupun kebutuhan. Dari pengantar tadi saya katakan adalah bahwa memang kita semua harus mempersiapkan diri, harusnya buru-buru pivot. Kalau bahasa orang-orang sekarang itu pivot itu kita memutar bisnis kita yang tadinya kita sudah merencanakan A, kita menjadi merencanakan B. Kita memutar, menjadi pivotnya itu dari kebutuhan mungkin teman-teman seperti tersier berubah menjadi barang-barang yang primer ataupun sekunder yang ya sebagian besar masih bisa penuhin gitu. Nah, tidak ada salahnya. Jadi misalnya contoh teman-teman yang tadinya mungkin berjualan makanan mewah sekarang turun grade menjadi makanan-makanan daily product ataupun yang lain-lainnya. Makanya kalau saya lihat bahwa bisnis yang sekarang paling survive saat pandemik seperti ini, apalagi orang karantina, ini adalah bisnis seperti Indomie. Jujur itu yang paling sukses. Kenapa? Orang nyetok di rumah. Sorry ya nyebut merek, nggak apa-apa lah ya. Ini kan juga bukan channel komersial. Ini mereka sukses banget. Mie instan itu bisnisnya bakal luar biasa karena orang banyak yang nyetok. Bisnis beras, bisnis ini. Bahkan yang lebih gila lagi, ada beberapa kebutuhan tersier yang tadinya orang anggap kebutuhan sekunder seperti hand sanitizer, itu sudah bergeser dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Makanya dia dikejar. Berikut juga yang lucunya lagi, masker yang tadinya hanya di masyarakat itu hanya sebuah kebutuhan tersier, akhirnya dia bergeser menjadi kebutuhan primer. Makanya masker akan sulit ada di pasaran. Jadi teman-teman juga harus pahamin bahwa sekarang terjadi pergeseran market. Pergeseran market inilah yang membuat daya beli bukan menghilang tapi bergeser. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah teman-teman juga sudah mempersiapkan diri untuk pivot? Teman-teman sudah merubah bisnisnya menjadi dari yang tadinya barang yang mungkin tersier menjadi barang-barang yang primer? Atau saya boleh contohkan lagi, mungkin yang biasa jualan baju, yang tadinya jualan bajunya harga sejutaan, tiba-tiba dia merubah bisnisnya menjadi baju yang kaos yang mungkin cuma harga 100 atau 100 ribuan, 150. Itu memang harus kita mulai pikirkan dari sekarang. Dan yang harus mulai dipersiapkan kita sebagai bangsa Indonesia adalah sebuah kemandirian. Banyak dari kita, usaha kita masih bergantung dengan impor. Jadi kalau apabila terjadi hal seperti ini, kita tidak bisa banyak berbuat. Seperti contohnya teman-teman yang ada di industri baju, dia banyak tidak bisa berbuat apa-apa karena industri baju, kain banyak didatangkan dari Cina. Kalaupun tidak kain, benang juga banyak datangkan dari Cina. Jadi memang tidak gampang buat rekan-rekan yang ada di industri sandang
untuk menghadapi kondisi COVID-19 ini. Tapi yang harus perlu teman-teman ingat adalah badai pasti berlalu. Insya Allah semua pasti akan normal pada waktunya. Tinggal kita. Apakah kita membiarkan ini berlarut-larut dengan tidak mengikuti anjuran pemerintah dan pemuka agama lainnya? Wallahu alam. Yang penting adalah stay at home, cuci tangan, pergunakan masker apabila Anda batuk, hanya batuk, bukan pada orang-orang yang sehat. Dan tetap berusaha, tetap berdoa. Insya Allah semua itu ada jalan keluarnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.